ATM surga, rekening surga. Kalau tadi pohon surga, ini rekening surga. Apa itu? La haula wala quwata illa billah. Jadi orang yang paling kaya di surga nanti, orang yang paling banyak baca la haula wala quwata. Kecuali jadi sholatnya Nabi itu bukan untuk beliau lagi, sholatnya beliau untuk kita. Karena kita ini sholatnya udah gak khusyuk, udah gak konsentrasi, sok suci lagi. Maka yang harus banyak itu sholawat kepada Rasulullah. Jadi sholawat, kalau akhir sholat itu bukan hanya Allahumma sholli ala Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim, itu mah biasa. Banyak sholawat. Coba buka riwayat-riwayat itu. Beliau nunggu Nabi sampai sholawat. Nah, ini rahasia nanti. Ingat ya. Kalau lagi nunggu ngapain, tunggu dengan sholawat. Tunggulah, habis itu ada keberkahan turun. Apa aja masalahnya. Dalam ilmu kewalian ini disebut penandaan. Jadi wali-wali itu suka nandain tempat dengan doa-doa, zikir-zikir, istighosah. Itu penandaan. Apa kata Sayyidina Jibril? Sholat di sini, hai Muhammad. Nah, sholat 2 rakaat. Maka penandaan yang kuat itu pakai sholat 2 rakaat. Menandakan bahwa ini wilayah akan ditempuh oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya ini saran untuk para kiai. Kalau dapat isyarat diberi tanah oleh siapa, sholat di situ 2 rakaat, habis itu pergi. Kalau jodoh kita dimudahkan Allah, kalau enggak pasti ada aja masalahnya. Ya, ini mengambil dari ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama mau kerja, sholat 2 rakaat, minta ya Allah kalau benar mudahkan. Energi api juga mengalir. Maka kalau kita ada orang tengkar, jangan deket-deket, karena panasnya lengket ke badan. Di situ setan namanya dasim bisa lengket ke badan. Ini yang membuat orang bisa tengkar, rumah tangga bisa pecah. Ya. Maka kalau ada di rumah tangga satu lagi panas, jangan dilawan pakai panas. Harus ada yang pakai air. Maka enaknya tubuh ini Allah jadikan untuk mengatur alam semesta, disebut khalifah. Khalifatullah. Itu jin punya tubuh juga, nama tubuhnya tubuh api. Anasir tanahnya nggak ada. Yang paling lengkap di muka bumi, di alam semesta, itu tubuh manusia. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Salawat Nariyah itu nama aslinya bukan Nariyah tapi Taziyah. Imamnya bernama Syekh At-Tazi. Salawat disebut salawat At-Taziyah. Lama-lama sama orang Indonesia jadi salawat An-Nariyah. Itu jin punya tubuh juga, nama tubuhnya tubuh api. Anasir tanahnya nggak ada. Yang paling lengkap di muka bumi, di alam semesta, itu tubuh manusia. Ada apinya. Makanya bisa marah Habib. Habib bisa marah Habib? Ini Habib loh, kita tanyain, Habib bisa marah Habib? Sering tuh. Kalau lagi marah panas nggak Habib? Ada kompor Habib? Nggak ada kompor dalam badannya, tapi kok bisa panas? Berarti ada energi api dalam tubuh kita. Itu. Salaman sama guru, sejuk, merinding. Itu ada air dalam diri kita, air keberkahan, ma'ul haya. Mengalir, karena yang mengalir itu air. Energi api juga mengalir. Maka kalau kita ada orang tengkar, jangan deket-deket, karena panasnya lengket ke badan. Di situ setan namanya dasim bisa lengket ke badan. Ini yang membuat orang bisa tengkar, rumah tangga bisa pecah. Ya. Maka kalau ada di rumah tangga satu lagi panas, jangan dilawan pakai panas, bisa meledak jadi bom. Ya. Harus ada yang pakai air. Maka enaknya tubuh ini Allah jadikan untuk mengatur alam semesta, disebut khalifah. Khalifatullah, ya. Jadi mohon maaf nih para jin, para malaikat, kami bukan sombong-sombong ya. Kitalah khalifah di muka bumi. Jadi gak usah takut-takutin jamaah kita ya. Antum gak usah takut sama jin, gak usah takut. Kalau takut tuh sama preman gitu, baru takut kita, sama orang jahat. Ini yang lucu, jamaah takutnya udah mati.
Orang udah mati kok takut, waras gak? Yang takut tuh sama orang hidup, digerayangin ntar. Coba tidur dekat kuburan, gak bakal digerayangin. Tidur dekat kita, wah gawat. Jadi seharusnya orang-orang berakal dia takutnya di mana? Takutnya sama orang hidup, bukan orang mati. Tapi itulah ujian jadi khalifah di muka bumi. Maka syaitan itu biasa nyerupain dengan muka yang paling menakutkan. Ya, jin iseng. Kata jin, lo sotoy Razi katanya. Ya, tahulah dikit-dikit ya, bocoran langit. Baik, jadi diri kita ini, tubuh kita ini, tubuh yang sangat sempurna. Seharusnya kita ini gak usah takut. Nabi Muhammad dibawa itu karena di dalam diri ini ada karakter-karakter rendah. Itu dibersihkan semua dari Nabi Muhammad SAW. Waktu beliau masih kecil, umur 7 tahun, itu dadanya diambil, ada 2 darah hitam, dibersihkan. Hitam yang pertama itu sifat kehewanan, hewan ternak. Sifat hitam yang kedua itu buas dan syaitaniyah, ada di situ, dibersihkan dari kalbu Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi itu nggak pernah lagi bersyahwat seperti kita bersyahwat. Nabi kalau berkeinginan, keinginannya geraknya dari rohaninya. Kalau kita masih kena mata ini jelalatan, ya. Benar nggak? Bener ya? Antum bisa nggak Habib cinta sama orang yang belum dilihat? Sulit bayangin ya? Itulah. Itu bukan hanya cerita di kitab-kitab itu. Ada, saya baru ketemu ada orangnya, dijodohin, belum pernah lihat. Dijodohin sama seseorang, sama kiainya, belum pernah lihat sama sekali. Tahu-tahu cuanteknya. Cantik versi dia, bukan versi aneh. Nabi Muhammad SAW itu dibersihkan waktu kecilnya. Ketika beliau dewasa, beliau ini umur 40 berdakwah terang-terangan. Nah, ini terjadi 3 tahun sebelum pindah ke Madinah. 10 tahun di Mekah. Atau di riwayat di kitab ini ada yang nyebutin 13 ya? Ada 13, ada 10 tahun. Kita ambil 13 tahun. Berarti setelah 10 tahun beliau di Mekah berdakwah, umurnya sekitar 50 tahun. Kalau versi yang riwayat 10 tahun, umurnya 47 atau 48 tahun. Kolbunya dibersihkan kembali. Tapi nggak dibersih-bersihkan amat, karena sudah bersih. Justru dimasukkan, disebutkan dari riwayat itu, wa utitu bitastin. Aku diberikan dengan satu wadah bejana yang tercipta dari min zahabin, dari emas. Di dalamnya ada air hikmah, air iman, dimasukkan ke dalam. Berarti bedah ini bukan bedah fisik, karena yang dimasukkan ke dalam kolbu Nabi bukan air fisik, itu air hikmah dan iman. Berarti itu bukan air fisik. Ya, ini Bapak Ibu nih saya ajarkan cara takbir mimpi sedikit. Ya, mau? Tapi nggak bakal dapat ijazah. Ilmunya mahal itu. Kalau kita mimpi minum air, itu ada makna baik. Berarti ada sesuatu hidup, kehidupan sir masuk ke dalam diri. Kalau mimpi minum air putih begini, nah ini biasa. Insya Allah panjang umur. Tapi kalau mimpinya minum warnanya putih, itu apa? Susu. Berarti kita dapat pengetahuan. Mimpi minum tua, ada juga. Mimpi doang itu tanda bahwa di dalam diri kita ini ada kecenderungan kepada yang haram, bakal suka makan yang haram. Nah, nanti sampai ke situ ntar cerita kita ya. Ada yang mimpi makan tanah nggak?
ntar lagi mati tuh. Mimpi dapat berlian. Wah, dia habis ngeliat toko kemarin terus ngayal. Ayo, mimpi dicatok ular. Nah, itu juga ada maknanya. Kalau dicatok Habib lain lagi. Nabi Muhammad SAW kemudian dibersihkan. Itu fisik, secara fisik dibersihkan. Setelah dimasukkan air itu, maka beliau SAW tambah jelas jalannya. Maka beliau kemudian dibawa oleh Sayyidina Jibril setelah dinaikkan ke atas buruk ke suatu kampung yang banyak kurmanya. Beliau menyebut negeri ini negeri yang subur. Itulah nama Thayyibah. Thayyibah, ardun Thayyibah, artinya negeri yang subur. Itu Nabi yang kasih nama waktu Isra. Apa kata Nabi? Tiba-tiba aku dibawa ke satu negeri yang sangat subur, Thayyibah. Tiba-tiba inilah yang akan menjadi tempat, aku dikabarkan inilah tempat hijrahmu. Dalam ilmu kewalian ini disebut penandaan. Jadi wali-wali itu suka nandain tempat dengan doa-doa, zikir-zikir, istighosah, itu penandaan. Apa kata Sayyidina Jibril? Sholat di sini, hai Muhammad. Nah, sholat 2 rakaat. Maka penandaan yang kuat itu pakai sholat 2 rakaat, menandakan bahwa ini wilayah akan ditempuh oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar, cuma 3 tahun setelah Nabi sholat di situ, beliau hijrah ke negeri itu. Nah, makanya ini saran untuk para kiai. Kalau dapat isyarat diberi tanah oleh siapa, sholat di situ 2 rakaat, habis itu pergi. Kalau jodoh kita dimudahkan Allah, kalau enggak pasti ada aja masalahnya. Ya, ini mengambil dari ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama mau kerja, sholat 2 rakaat, minta ya Allah kalau benar mudahkan. Ya. Lalu Nabi Muhammad SAW dibawa ke tempat Nabi Musa. Di situ Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburnya. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, "Fa'idha huwa yusalli fi qabri." Aku tiba-tiba melihat Nabi Musa masih sholat di kuburnya. Sholatnya Nabi Musa beda cara dengan Nabi Muhammad SAW. Cara sujudnya belum sempurna. Yang sempurna itu sujudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ilmunya nanti cara sujudnya, syariat orang terdahulu ada. Ya. Apa maknanya? Para nabi, para wali di dalam kuburnya mereka masih melakukan proses ma'rifatullah. Itu sholat bukan sholat cari pahala. Orang udah mati masih cari pahala nggak? Orang udah mati masih dapat pahala nggak? Itu sholat apa itu? Itu namanya sholat ma'rifat, bukan sholat ibadat. Kalau kita ini sholat kita ibadat, cari pahala, bener. Tapi kalau di dalam kubur nggak ada lagi. Maka sholat ini sholat menambah ma'rifatullah. Jadi Nabi Musa selama dalam kuburnya menunggu kemunculan Nabi Muhammad SAW, sekedar ingin kemudian sholat di belakang Nabi menyempurnakan ma'rifatnya. Nanti kita coba lihat ya. Tiba-tiba kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa ke Baitul Lahmin. Baitul Lahmin artinya rumah daging. Disitulah Sayyidina Musa dilahirkan. Disitulah Sayyidatuna Maryam melahirkan Sayyidina Isa ibnu Maryam. Lalu kata beliau, aku disuruh untuk memarkir. Jadi markir itu sudah ada ilmunya dari dulu ya. Tapi kalau buruk itu diparkir cukup ditaruh aja, taruh diikat seperti onta itu diikat sih, nggak perlu kuat karena onta itu patuh sekali kepada tuannya. Masuklah Sayyidina Nabi SAW ke dalam Al-Masjid Al-Aqsa. Apa mana Al-Aqsa? Al-Aqsa, saya dulu meneliti teks-teks ulama terdahulu di Mekah menyebut Indonesia dengan sebutan Al-Hind Al-Aqsa. India jauh, India udik. Jadi kita ini disebut orang udik sama orang Arab dulu. Aman jin antum tuh.
Al-Hind Al-Aqsa, agak mendingan ada kalimat Syarqul Hind, India Timur, sama artinya India udik. Jadi kita disebut orang kolot gitu sama orang-orang India dulu ya, sama orang-orang penjajah dulu. Tapi ternyata orang Arabnya ada di sini sekarang. Alhamdulillah kualat ya, kualat yang indah. Jadi Aqsa artinya jauh atau bisa timur, bisa berarti timur, tapi bukan timurnya Mekah, artinya jauh. Maka al-Masjid Al-Aqsa ya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, masjid yang jauh sekali. Dulu belum ada GPS, benar nggak? Belum ada itu tuh mobilnya, mobil Toyota, Honda, apa itu ya, bid'ah semua itu ya, nggak ada zaman Rasul itu. Bid'ah mubah, bid'ah kan bagi 5, kalau sama kawan kita baginya 2 aja. Bid'ah sunnah, kalau kita enggak, bid'ah bagi 5 sesuai dengan ilmu usul fikih. Kebetulan Habib kita ini takhususnya ilmu fikih dan usul fikih. Ngeri juga kalau duduk dekat beliau nih ya, takut dibid'ahin. Dari tadi ada bid'ah Habib. Baik. Masuklah Sayyidina Nabi SAW ke masjid. Ternyata arwah para nabi sudah ada di sana, kecuali 2 nabi. Nabi Idris, Nabi Isa itu punya fisik, selebihnya cuma arwah. Tapi ingat, jika jin bisa menjelma bertubuh, malaikat pun bisa nyamar jadi manusia. Lebih tinggi nabi atau malaikat? Atau jin? Jin bisa nyerupain jadi genderuwo, jin bisa nyerupain jadi kuntil anak, Pontianak kata orang Kalbar, kita dari sana juga. Jin bisa nyerupain jadi pocong, ya kan? Kan jinnya orang sini beda sama jinnya orang Cina. Jin orang Cina gimana? Rapi ya. Jadi orang Barat ganteng-ganteng, pakai jas. Itu jasnya kita copotin aja, Bib ya. Eman, masa orang mati pakai jin, pakai apa? Pakai jas. Diaduin. Ini termasuk ini enggak pelecehan ya? Penistaan agama. Jika jin bisa menyerupai manusia, bisa bertubuh, jadi dia pinjam, nggak tahu tuh pakai energi apa dia bisa berubah. Malaikat bisa yatamatsal rajulan sawiyya, bisa menyerupai laki-laki yang sempurna, rajulan sawiyya, sawiyya kamilan. Masa Nabi gak bisa? Bisa Nabi, karena Nabi di atas para wali di atas para malaikat. Maka jangan heran nabi-nabi itu bisa datang secara fisik. Nabi Muhammad bertemu roh atau fisik? Dua-duanya sebenarnya, tapi tidak disebutkan di teks itu, cuma disebutkan al-anbiya wal mursalun ya. Itu ketemu zahir dan fisiknya waktu naik ke langit itu kan, iya ruhnya, iya jasadnya. Nah, kalau pakai fisik nggak muat waktu itu, waktu di Al-Masjidil Aqsa. Ini dimensinya sudah beda, alamnya sudah beda, udah alam arwah-arwah suci ya. Jadi kalau ada sekarang orang ngaku ngelihat jin indigo, kok percaya? Sama orang ketemu Nabi kok nggak percaya ya? Maka Nabi ngomong, man ra'ani fil manam fasayarani yaqza, yang mimpi ketemu aku akan melihatku dalam keadaan jaga. Ketemu fisik, cuma orang nggak lihat. Orang nggak nyangka kalau itu Rasulullah SAW. Apalagi Sayyidina Khidir alaihissalam ya. Kadang-kadang dia mampir, Bib ya, ngeliat-ngeliatin kita ya. Nabi Musa aja diajar Nabi Khidir, siapa kita ya? Kita lebih pantas diajar oleh beliau ya. Salatu salamu alaika ya Sayyidina Abalia. Maka Nabi, beliau mengatakan faqaddamani Jibril, lalu Jibril menyuruhku ke depan, a'ummuhum, untuk mengimami mereka sholat. Tuh, coba lihat, kalau kita belajar fikih gimana, Bib? Orang yang jadi imam itu yang paling banyak hafalan, terus paling
afqah, paling paham. Kalau udah sama paham, paling tua fisiknya. Nah, ini terjawab semua nih. Nabi Muhammad secara fisik baru lahir, umurnya 48 atau 47 tahun atau 50 tahun kalau versi satu riwayat ini. Mengimami Nabi Adam yang umurnya di atas 1000 tahun. Kan beliau di surga udah berhari-hari. Satu hari di surga 1000 tahun di muka bumi. Jadi Nabi Adam itu umurnya ribuan tahun. Tapi ketika di bumi, ya cuma seharinya sorga lah kira-kira umurnya. Kalau Nabi Nuh umurnya kurang 50 tahun sedikit, jadi kira-kira kurang 5 menit lah di sorga. Kurang dikit. Itu Nabi Nuh. Lama nggak hidup di surga? Lama. Maka orang bosan kawin di sono. Kalau di sini doyan ya. Ada tertawa telat. Nabi Muhammad SAW memimpin sholat mereka karena beliaulah yang lebih tua. Dalam hadis Imam Abu Nuaim Tabrani, ya, hadisnya Hasan, disebutkan, ya, aku awwalu nabiyyin, awal nabi yang dicipta, khuliq, tapi akhiruhum ba'sa, yang terakhir diutus. Awal, aku yang pertama, bukan Nabi Adam. Diutus Nabi Adam yang pertama. Jadi kalau orang bertanya, siapakah Nabi yang pertama? Jawabannya Nabi Muhammad. Tapi ke siapakah Nabi yang pertama diutus? Baru Nabi Adam. Ini harus dibenerin nih cara nulis. Di sekolah-sekolah kurang tepat cara nulisnya. Anak-anak kita harus, enaknya masuk pesantren sih ya. Cuma kan nggak semua orang cocok masuk pesantren. Jelas, jadi awwalu nabiyyin bu'itsa, nabi pertama yang bu'its, yang diutus betul Nabi Adam. Di langit, di surga. Kalau di bumi yang pertama diutus Nabi Nuh. Beda lagi. Nah, ajaran sesat gak, Bib? Tolong tegur, Bib, ya. Beliau pertama Nabi. Berarti pertama di alam mana? Ternyata kejelasannya ada di riwayat Tirmizi, pengarang kitab ini. Ya ada di sini nih, ada di hadis ini. Apa kata beliau? Ketika sahabat nanya, ya qalu, kata Abu Hurairah, mata wajabat lakan nubuwah? Kapan ditetapkan engkau sebagai seorang nabi? Jawaban beliau apa? Adam baina ma'in wa tin. Adam belum ada, aku udah jadi nabi. Begitu ngomong nggak sombong loh. Itu ngomong tentang hakikat diri, itu boleh. Sesekali ini Pak Haji Rahman ini boleh ngomong, saya ini dewan. Nah, boleh sesekali. Tapi jangan tiap hari, kita juga bengah dengarnya. Sesekali dipakai itu. Nah, Nabi Muhammad sesekali pakai, tapi beliau lebih sering ngomong ana basyarum mitslukum. Saya manusia biasa, saya bisa lupa kayak kalian. Nah, itu Nabi lagi acting namanya. Nabi itu masa bisa lupa, ya kan? Nggak ada Nabi lupa. Itu lupa dilupakan, sebenarnya diisrakan. Nabi lapar, mungkin nggak percaya nggak Nabi lapar? Nggak percaya nih. Beliau ngomong, innama, jadi ketika semua sahabat makan, dikasih makan sama Nabi nggak makan. Satu kali 3 hari mereka nggak makan, Nabi kuat, sahabat-sahabat dan jerit, wah Rasulullah, kami belum makan. Itu pemimpinnya Abu Hurairah tuh. Makanya ada orang salah paham tentang Abu Hurairah, dikira Abu Hurairah ini monster perut. Itu mereka sul adab sama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu orang yang disayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Santri beliau yang paling rajin lah. Ketika semua orang bekerja kawin, dia nggak kawin dia. Meninggal Rasulullah baru dia nikah, baru dia kerja. Abu Hurairah bukan orang yang perutnya besar seperti yang ceritakan pembenci sahabat Rasulullah. Sayyidina Abu Hurairah datang ke Rasulullah, perut kami belum makan 3 hari. Nabi acting juga, ditaruh batu 2 atau 3, itu hadisnya sahih. Tapi di hadis yang lain, di mana kita tahu kalau Nabi ini lagi acting? Bukan Nabi ini suka memalsukan diri, enggak. Begitulah Allah nyuruh,
udah Muhammad, sekarang kamu seperti orang lapar lah beliau. Sekarang kamu seperti orang nggak perlu makan. Kata Nabi, innama saqani rabbi wa at'amani. Yang ngasih makan minum aku langsung Allah. Udah kalian makan semua, makan minum semua, aku nggak perlu. Jadi Nabi itu yang penting umatnya makan, beliau nggak makan nggak apa-apa. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi, karena bintik hitam tadi sudah dibersihkan dari kalbu beliau. Kalau kami ini, yang para dai, para ustadz, muallim, para guru ini, bintiknya bukan 200-2000. Jadi mohon maklum jika sesekali sisi kemanusiaan kami muncul, ya, sisi manusiawi. Ini bukan orang suci, ya. Biar saya aja yang ngomong, Bib. Bukan orang suci, orang biasa ini semua. Depan aja yang alim-alim, mukanya soleh-soleh kayak nggak nafsu gitu kan. Serius, yang di bawah lebih nafsu lagi. Kita aja ngaji punya nafsu, ya, apalagi yang di bawah. Nabi sering disuruh begitu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau mengatakan, aku sudah diangkat jadi nabi, Adam belum dicipta, itu bukan sombong, itu namanya tahaddus bin ni'mah. Ya, akhir surat Ad-Duha apa? Coba bacain. Ini lagi murojaah nih, ayo bacain kan. Kalau Habib masih hafal, ayo. Akhir surat Duha. 1, 2, 3. Bi ni'mati rabbika fahaddis. Masa itu nggak hafal? Gimana mau masuk surga? Pernah masuk surga nggak pakai Ad-Duha, pakai la ilaha illallah. Cuma makom di surga 1 huruf Quran. Kalau hafal Wadduha sampai akhir kan makomnya tinggi tuh. Terhadap nikmatmu, nikmat Rabbmu hai Muhammad, maka ceritakanlah. Maka Nabi kalau cerita tentang nikmat itu bukan sombong, itu memang beliau sedang bertahaddus, namanya syukur. Jadi cara syukur itu boleh cerita. Misalnya saya bilang nih, saya punya ini, alhamdulillah diizinkan, dititipkan Allah, itu boleh sesekali, itu yang sering juga, ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih tua dari semua para nabi, maka beliau lah yang pantas jadi imam. Paham kira-kira di situ? Selesai jadi imam, beliau keluar dari masjid. Sayyidina Jibril menyodorkan 2 bejana, 1 kendi, 1 isinya tua, 1 isinya susu. Karena sudah dibersihkan noda hitam itu, maka beliau memilih secara natural, secara fitrah susu, bukan memilih khamar. Apa kata Sayyidina Jibril? Engkau betul-betul sudah mengikuti fitrahmu. Berarti pembersihan yang tadi itu berhasil. Berarti benarlah ini Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita Mira udah masuk surga tuh, Bib. Kayaknya di surga, kayaknya tua halal nih. Langsung kita minum kayak gitu. Ya. Setelah itu beliau mau naik. Maka di Masjidil Aqsa itu ada 2 masjid kan, di situ ada Sakhra, ada satu lagi. Di situ ada 1 batu tempat Nabi berdiri. Itulah penghubung antara bumi dengan langit. Ini disebutkan seingat saya di kitab Tazkirah, ya, tapi di situ nggak terlalu eksplisit. Bahwa semua orang nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar pertama. Jadi bumi ini hancur lalu semua orang dibangkitkan. Ini sebelum naik ke padang mahsyar yang di sana ada mizan, di sana ada hisab, itu dikumpulkan di situ. Itu terminalnya, terminal terakhir berangkat. Di situ. Maka Nabi Muhammad, para zuriat beliau yang mewarisi ilmu beliau, para ulama, para kiai, para guru itu sibuk cari muridnya. Ketika semua orang mengatakan, nasibku gimana nih? Egoisme tuh, ya. Para masyaikh, para kiai, para habaib yang memimpin umat mengikuti guru mereka, mujid mereka, Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ummati, ummati. Guru mengatakan, mana muridku, mana muridku. Begitu mereka. Jadi nggak mikirin kita, nggak mikirin dirinya, mikirin kita semua. Nabi Muhammad SAW diangkat di tempat itu. Itulah yang kita sebut kubah, apa namanya?
kubah sakhra, ya. Cuma mitosnya bercampur, ya, wallahu alam, itu banyak cerita tentang itu. Ala kulli hal, itu tempat memang kemudian girang diinjak oleh Rasulullah, karena tiadalah satu batu Nabi injak kecuali batu itu bergetar. Ketika Nabi naik ke Gunung Uhud, itu kan batu semua merah, itu bergetar langsung. Ya, mirip-mirip orang kayak baru jatuh cinta, malam pertama disentuh, ya, menggigil. Wah, ini lebih dahsyat lagi. Batu itu, di semua benda ini ada ruh, tapi rohnya beda. Ruh di kita ada lengkap. Jadi ruh kita ini, Habib, ini lengkap sekali. Ada ruh Rabbani, ruh yang Allah tiupkan pertama. Nafaqtu fihi min ruhi, itu namanya ruh Rabbani. Kalau di kitab Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, itu disebut dengan Ar-Ruh Al-Qudusi, roh suci. Habib dulu lahirnya segede ini atau dulu kecil dulu, Habib? Emang kecil dulu, ya? Sekarang Masya Allah tumbuh nggak? Tumbuh, ya? Maka di dalam diri kita nih ada namanya ruh nabati, roh nabat, roh tumbuh. Tulang sudah nggak tinggi lagi, karena kalau tinggi tulang nambah terus, rumahnya Habib harus direnov terus. Maka Allah berhentikan itu pertumbuhannya. Namun rambut masih tumbuh, gigi masih tumbuh. Alhamdulillah gigi tidak tumbuh-tumbuh. Kalau ya setiap Jumat kita harus mikir, ribet sekali. Jenggot masih tumbuh? Alhamdulillah, ya. Kuku tumbuh? Ya. Cinta masih tumbuh nggak? Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya juga nggak tahu masalah itu, ya. Namanya apa tadi? Roh nabati, ya. Itu pohon sama. Maka kita ini bisa dialog dengan pohon, serius. Roh inilah nanti yang bisa memahami ketika semua pohon berteriak, wahai Muslim, di sini ada musuh Allah Yahudi. Itu roh itu. Kalau kita nggak melatih roh ini dari sekarang, rohnya pohon-pohon ngomong kita nggak ngerti, ya, nggak ngerti kita kalau rohnya ngomong. Di dalam diri ini juga ada roh yang ketiga, namanya roh hayawan, roh hewan, roh hidup, ruhul hayat, bisa disebut begitu. Dan ini sama yang ada di hewan, kucing sama. Jadi kucing punya roh ini, persis kayak kita. Bedanya dia tidak dapat roh kudus. Roh kudus itu isinya kolbu, akal, dan ruh yang murni. Maka ketika Nabi injak itu ada roh yang lain, namanya ruh jamad. Apa arti roh jamad? Roh di benda-benda yang dianggap orang tidak bergerak. Ini terjemahan Indonesianya disebut benda mati, nggak tepat. Jamad artinya sesuatu yang tidak bergerak. Kayak batu, tanah, bergerak nggak? Nggak bergerak. Berarti ada berapa roh di badan kita? Ada yang natet nggak dari tadi tuh? Kayak apalannya banyak aja. Satu apa tadi? Kudus. Roh kudusi atau kudus. Ruhul haya atau ruhul hayawan. Yang sebelum itu? Ruh nabati. Yang keempat? Roh? Ruh lelah hayati. Gak nyambung, ya. Ruh apa yang terakhir? Ruh jamad. Ruh jamad itu ada di bintang-bintang, itu ada semua. Ketika Nabi SAW jalan di suatu tempat, ada tumpukan batu ngomong, ya Sayyidi ya Rasulullah, salam alaik. Itu batu ngucapin salam. Siapakah yang ngucapin salam? Bukan fisik batu itu, tapi ada roh di situ, namanya roh jamad. Itu yang berdialog. Kalau kayak gitu kita mau maksiat di mana, Bib? Mau lari kemana kita? Kan kata orang kalau maksiat di bawah pohon nggak ketahuan, di belakang batu, dalam goa, dalam kamar, ya salah. Di kamar itu kan masih ada bebatuan, ada pasir. Gak bisa kita lari kemana-mana. Semuanya hembusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul gak punya tempat kita mau maksiat, tapi kita maksiat juga, kan? Inilah lemahnya kita, ini imannya kita.
Nah, Nabi Muhammad SAW ketika menginjak itu batu kemudian mengembang, entah dia mau naik mau ikut Nabi, wallahu alam. Dalam riwayatnya simpang siur. Yang pasti di bawahnya kemudian karena dia mengembang mau naik, dia menjadi bolong. Ya, saya ketemu ada mbak-mbak Palestina cantik bu di dalam. Jadi waktu kita datang ke sana dia lagi di dalam. Tapi karena dia mbak-mbak yang nanya, yang perempuan juga yang bisa bahasa Arab, ditanya, gimana? Kalau bahasa Mesirnya Zayyak, gitu, Kefhalat, gitu. Ngomong lah macam-macam. Ternyata orang ini mahasiswi di kampus. Kalau dia nggak bisa menulis, nggak bisa mikir, dia langsung duduk di sana, langsung semuanya bisa dia tulis. Ini si perempuan cerita. Nah, pendek cerita, Nabi SAW diangkat ke langit, dibawa oleh buruk. Buruk itu Nabi nggak mungkin cerita kayak 6 air ya, Sriwijaya, Batik, Citylink, Siti Nurbaya, Siti Nurhaliza. Nggak mungkin Nabi cerita begitu. Nabi ceritanya apa? Ada kendaraan lebih tinggi daripada keledai, lebih rendah daripada kuda. Kayak kuda di Indonesia berarti. Oh, enggak juga. Kecepatannya di mana matanya terakhir berhenti, di situ dia nyampe. Nah, matanya dia kan suka-suka dia mau kemana? Itu matanya buruk, mau kemananya boleh. Buruk itulah dulu yang dikendarai Nabi Adam di surga, yang pernah dikendarai Nabi Idris di surga. Itu kendaraan para nabi di surga, diturunkan ke bumi untuk melayani Sayyidul Ardi wal Jannati, ya, penghulu makhluk di bumi, di langit dan di surga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Si Buruk ini merindukan beliau lama. Kapan sang Muhammad datang? Karena Buruk ini melihat kepada bidadari. Bidadari itu pembuluh darahnya tulisannya Muhammad, tapi bukan pakai huruf aksara Arab, aksara alam sana. Jadi ketika nabi-nabi masuk ke surga, mereka melihat kok jidatnya, pembuluh darahnya itu pancaran nur tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Muhammad bisa ditulis dalam banyak aksara. Contoh, mim ha mim dal bisa ditulis M U H A M M A da, ya kan? Kalau orang Turki nulisnya Mehmet, beda lagi kan? Di Cina bisa lagi pakai apa? Di Korea beda lagi. Kalau di Jawa ada namanya Hana Caraka, Data Sawala, itu saya pernah belajar. Unik juga. Ya. Tuh, kan antum bisa bib. Nama Nabi itu terlihat di pembuluh darah mereka. Bidadari. Maka bidadari itu adalah huruf-huruf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dekat sama yang punya huruf gimana? Gampang. Ya. Dikasih hurufnya. Ya. Betul. Ibu-ibu hurufnya bukan? Kayaknya bukan ya. Lalu si Buruk ini karena dia merindukan Nabi Muhammad SAW, ketemu Nabi, awalnya dia bingung, emang ini Muhammad? Bingung dia. Dikenalkan oleh Jibril, ini Muhammad yang kau tunggu-tunggu, yang saya juga tunggu-tunggu. Ternyata sang Jibril lama juga menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nunggu Nabi sampai sholawat. Nah, ini rahasia nanti. Nih, ingat ya. Kalau lagi nunggu ngapain? Tunggu dengan sholawat. Tunggulah, habis itu ada keberkahan turun. Apa aja? Apa aja masalahnya? Yang di sono sholawat, di sini sholawat, kencang-kencangan sholawat terus. Ya. Mana yang kuat sholawatnya nanti, itu yang menang. Sayyidina Jibril karena dia bersolawat, dia dipilih oleh Allah untuk menjadi penghubung antara urusan langit dan bumi. Azazil nama iblis. Iblis itu dulu malaikat namanya Azazil, nggak mau sholawat, maka tidak dapat jadi pemimpin. Ya, mau jadi pemimpin kan nih Pak Haji nih. Ya, biar diridai oleh Rasulullah, diridai oleh Allah, banyak sholawat. Ya, insya Allah. Kalau Jibril sholawatnya banyak.
Angka-angka yang disebutkan itu cuma menunjukkan banyak, lebih dari itu. Karena Jibril itu satu napasnya bisa khatam Quran ribuan kali. Selesai dia. Karena sayapnya udah 360. Jadi dia sekali nafas, dia udah nyampe di mana? Satu kali nafas. Kalau kita bernafas-nafas, Fatihah satu aja nggak khatam. Ada yang lucu, Bin. Kawan saya dulu, mantan kita dulu ya, bukan mantan ini, bukan mantan cinta, bukan mantan teman. Ya, disebut sama dia. Kata dia apa? Fatihah satu napas bid'ah. Gitu ya. Cara bacanya gitu ya. Bid'ah. Ya, ternyata ini orang nggak belajar ilmu riwayat, bahwa dalam riwayat Ahlul Quran ada cara baca Quran satu napas. Dan sanadnya kepada Sayyidina Jibril. Jadi Sayyidina Jibril kalau mau terbang, dia baca Fatihah satu napas, langsung nyampe di langit ketujuh, dia langsung nyampe. Dongeng apa lagi nih Aros ini ya? Atau nggak percaya, sudah. Itu Fatihah lebih canggih dari sayapnya Jibril. Sayyidina Nabi SAW ketika naik ke langit, tembus ke aras, dalam hadis Imam Bukhari dikatakan faghashiyatni sababatun, tiba-tiba ada cahaya di atas cahaya, awan di atas awan, kilat di atas kilat, gak bisa lagi dibahasakan, meliputiku, hilanglah Rasulullah SAW itu. Tiba-tiba beliau tersungkur sujud di aras paling tinggi. Disitulah terjadi dialog. Isi dialognya Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dijawab sama Allah. Lanjut Ar-Rahman Ar-Rahim, dijawab. Begitu terus. Jadi Fatihah yang kita baca itu lebih sakti daripada sayapnya Sayyidina Jibril. Sayapnya Sayyidina Jibril hanya tembus sampai Sidratul Muntaha. Tapi kalau Fatihahnya Nabi Muhammad SAW tembus sampai ke arasnya. Bertemu Allah, nggak perlu ketemu Allah di aras. Nabi Muhammad mau di mananya bisa ketemu Allah. Aras itu tempat sujud termulia. Masa satu kali sujud beliau di sana itu sudah mencukupi amal-amal semesta. Jadi jangan antum kira, ini kan yang nggak baca hadis kan lucu, Bin. Dikira Nabi itu ngeliatin Allah begini, Allah kamu cakep ya, gitu. Enak amat begitu. Itu mah di kafe kali. Ini aras bukan kafe, bro. Aras itu artinya istana singgasana Allah. Orang masuk singgasana nggak ada yang sok-sokan. Masuk istananya Allah, langsung tersungkur. Fakharra sajida. Nabi Muhammad naik ke aras itu sujud. Makanya amal sujud itu dipindahkan ke bumi. Jadilah amal kita sholat 5 waktu. Ini rahasia-rahasia sebenarnya. Jadi semakin orang kepalanya ditaruh di bawah, ruhnya akan semakin naik ke aras Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau namanya ada di sana. Kalau namanya nggak ada di sono, ya nggak naik-naik. Ya. Jadi ke aras itu ketemu Allah atau sujud. Rasulullah mau ketemu Allah di mana aja bisa. Ya, kemana aja, di mana aja bisa. Di aras itu beliau sujud di Bait Ar-Rahmani, karena namanya Ar-Rahman 'alal 'arsis stawa. Allah yang Maha Rahman beristawa di atas aras, bersemayam di atas aras. Maka saya istilahkan rumah Baitullah yang ada sana kan, ini replika daripada Baitul Haram, hitam-hitam. Baitul Ma'mur putih-putih, karena malaikat-malaikat semua. Sedangkan ini semua warna ada, tapi warna yang paling disukai Rasulullah adalah hijau. Maka Baitur Rahman warnanya hijau, hijaunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya Al-Bait Ar-Rahmani. Nah, guru saya ada seorang wali, kita ketemu, dia menyebutnya Al-Bait Al-Ahmadi atau Al-Bait Al-Muhammad. Ini istilah-istilah aja ya. Kalau yang berminat silakan dicatat, diingat-ingat. Ya. Ini ada rekamannya. Nah, nanti diputar-putar ulang. Nama-nama ini perlu diingat-ingat. Kalau masuk istana Allah, ada istana di dunia.
Kalau nama kita belum nyampe ke istana, nggak dapat undangan istana, boleh masuk nggak? Nggak boleh masuk. Maka nama kita harus ada di sana, baru bisa naik. Ya, nama ruh namanya, bukan nama jasad. Nama jasad, nama KTP, Rasulullah nggak punya KTP. Jadi bukan nama yang KTP ini yang akan kita bawa nanti ke sana. Itu nama ruhani. Itu yang kita dibawa, yang ditulis di sana itu. Setiap kita ada punya nama. Masalahnya udah dikasih tahu atau belum? Ya, ya gimana mau tahu ya? Jadi wali dulu. Baik, Nabi Muhammad SAW naik ya. Jadi jangan dibayangkan itu tempat bertemu Allah, tapi itu tempat sujud tertinggi. Saya mau tanya, sholat di Masjidil Haram banding dengan sholat di Pangkalan Bun beda berapa? 100? Kalau Madinah? Kalau Aqsa? 500. Kalau Bait Al-Ma'mur? Itu bukan 100, 1 juta. 1 juta itu Baitul Ma'mur. Jadi 1 kali sujud di sana sama dengan 1 juta kali. Ini cuma angka-angka biar paham aja ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, kalau sujud di Baitur Rahman, semua bilangan sujud alam semesta itu nilainya 1 kali sujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ini kalau turun di bumi nggak sholat juga nggak apa-apa, tapi beliau masih sholat. Untuk apa? Contoh untuk umat. Beliau udah sholat, kalau di sana ngapain lagi sholat di bawah, kan gaya-gayaan aja tuh. Sholat di bawah itu cuma hadiah buat kita. Jadi sholatnya Nabi itu bukan untuk beliau lagi, sholatnya beliau untuk kita. Karena kita ini sholatnya udah gak khusyuk, udah gak konsentrasi, sok suci lagi. Maka yang harus banyak itu sholawat kepada Rasulullah. Jadi sholawat kalau akhir sholat itu bukan hanya Allahumma sholli ala Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim, itu mah biasa. Banyak sholawat. Coba buka riwayat-riwayat itu, jenis-jenis sholawat yang bisa dibaca di dalam sholat. Saya kalau sholat sunat, saya baca sholawat yang panjang-panjang itu. Ada sholat Hashimiyah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dan Nabil Ummi. Gimana? Al-Hashimiyah Habib? Nggak apa. Ada sholawat Ummi, macam-macam sholawat. Rasulullah sendiri yang mengajarkannya. Di situ para ulama faham, para sahabat faham bahwa sholawat ini boleh dirangkum, boleh diramu sendiri. Tapi saya nggak berani. Sholawat yang kita pakai itu mesti turunnya dari sana. Ada yang lewat Nabi, ada yang lewat malaikat, ada yang lewat ruh. Jadi nggak boleh buat wirid sendiri, bid'ah itu. Ya, ini bid'ah beneran loh ya. Baik. Saya nggak cerita tentang Nabi Muhammad bahwa sholat itu udah tahu semua ya. Itu udah tahu semua. Bener kan udah tahu semua? Mau diceritain lagi? Lanjut lagi dong. Oke. Ketika Nabi sujud di sana, Allah berkalam, faradtu alaika wa ala ummatika khamsina rak'atan. Itu yang sahih ya. Kalau di satu riwayat khamsina salatan, 50 kali sholat. Tapi versi kami ini ada satu riwayat lain, khamsina rak'atan, 50 rakaat. Sisanya sekarang berapa? Yang kita pakai sekarang berapa? 17. Bener? Coba, berarti sisanya lagi biar genap jadi 50. 33 kurang witir 11. 22 kurangi duha. Yang pakai yang sahih aja Bib, 2 rakaat 20. Rawatib kurangin dikit-dikit, 2 sebelum subuh, 2 sholat fajar. Berapa tuh? 18. Beneran? Terus syuruk 2. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Udah 8 aja. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Habis. Makanya
ulama kita beda pendapat mengenai sholat 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum asar. Nah, nanti dipindahin ke setelah maghrib sama setelah isya dan sebelum isya. Jadi pas jumlahnya sama. Nah, muncullah istilah dalam ilmu al-fiqih, beliau al-fiqih ini sunnah muakkadah, sunnah ghair muakkadah. Yang diperdebatkan tadi ghair muakkadah, gitu. Ya. Jadi faham kenapa ada muakkad ghair muakkad? Itu rahasia-rahasianya. Jadi sebenarnya tetap 50 rakaat. Namun didiskon jadi 17 rakaat. Asik kan jadi umat Nabi Muhammad. Nabi diskon lagi, kata Nabi, autiru walau birokah. Kalau witir ya udah 1 rakaat aja deh. Nggak bisa 3 ya udah 1. Hebat kan umat Nabi Muhammad? 1 itu udah sama kayak 11. Kalau ditutup pakai sholawat, nah, ntar pada malas sholat witirnya. Tapi sholat witirnya cuma bulan puasa ya. Bener, gimana mau jadi wali antum? Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah cinta kepada witir. Maka supaya dapat cinta Allah, berwitirlah setiap malam. Mau capek, mau gimana, ketinggalan qadha. Ini rahasia-rahasia para wali-wali terdahulu. Tidak ada orang jadi wali karena dia melazimkan satu amalan aja, yang mungkin sederhana bagi orang lain, tapi dia lazimkan, dia biasakan. Gimana? Siap malam ini jaga witir 1 rakaat aja. Boleh sebelum tidur, boleh sebelum subuh. Mau ya diamalin? Ya, pegangan kita cuma gitu-gitu doang, tapi nggak ada yang lebih. Witir 1 rakaat itu disyukur tuh. Yang penting sholat witir, syukur-syukur bisa 2 + 1, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11. Itu syukur-syukur. Kalau nggak apa-apa juga. Yang penting 1 aja. Biar kalau Allah absen, ada yang witir nggak? Witir, kan masuk kita. Ayatnya gampang lagi, kulhu, kul a'udzu falaq, kul minas, kan ekspres banget tuh. Ya, ekspres. Masalahnya kita ini kurang istiqomah. Benarlah dalam hadis Nasai dikatakan surga huffiyatin nar bisyahawat. Surga itu diliputi syahwat, keinginan rendah. Tidur sama sholat, kita pilih mana? Jujur aja nggak apa-apa kok. Allah suka sama orang jujur. Tidur sama sholat, pilih mana? Nonton bola katanya. Nggak nyambung. Enakan tidur kan? Enakan tidur. Itu yang ngomong syahwat. Tapi kalau kolbunya ngomong, enakan sholat. Beda tipis ya. Nah, kita ini makhluk syahwat atau makhluk yang berkolbu, itu aja bedanya. Kalau tidur, tuh kucing juga tidur. Tikus yang malam hari gak tidur tuh kalah kita sama tikus. Tikus malam hari itu beroperasi dia. Masya Allah, Masya Allah. Itu kalau tikus mau wirid aja jadi wali tuh. Cuma sayangnya dia nyolong tiap hari ya. Nyolong, ngangguin got, Masya Allah. Fuaisikoh bahasa Arabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan 50 rakaat ya. Itu Nabi emang nggak ngerti Nabi, cuma ini ada namanya basa-basi. Turun beliau, ketemu Nabi Ibrahim diam aja. Ketemu Nabi Musa di langit ke-6, Nabi Musa nanya, apa nih oleh-oleh Allah nih gitu. Dijawab oleh Nabi Muhammad 50 rakaat. Hah? Umatku 2 rakaat aja nggak jalan, masa ente 50? Itu Nabi Musa yang ngomong ya, koplak juga ya. Lucu gitu, Nabi itu lucu-lucu emang. Jadi Nabi itu sama mereka nggak kayak kita boyong Allah Akbar, Subhanallah, nggak begitu. Masya Allah, Tabarakallah, nggak begitu-gitu amat Nabi itu. Ya sesekali kita ngomong Masya Allah, Tabarakallah. Kadang-kadang kita ngomong Allahu Akbar, tapi jangan lebay, biasa aja ya. Kita mah tiap hari ngomong Arab ya, biasa aja. Ini orang baru hijrah kemarin sore, lebih Arabik dari kita.
kita jadi songong gitu kan. Maaf ya. Ini nabi-nabi itu santai mereka. Muhammad, kamu dari langit bawa apa? Dari aras bawa apa? Kira-kira gitu. Jadi nabi-nabi ini kalau mereka ketemu itu sering tukar-tukaran kunci namanya, tukar-tukaran hadiah. Penasaran juga tuh, karena seorang nabi diberikan rahasia nggak diberikan nabi lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Semua yang ada pada nabi yang lain ada di beliau. Akhirnya Nabi Muhammad kata 50, kebanyakan, naik no. Ini kalau ukuran Nabi Adam kan nggak sopan tuh, ya. Nabi Muhammad tuh lebih tua dari Nabi Adam, apalagi Nabi Musa, ya nggak? Kenapa kemudian Nabi Muhammad mau menerima saran Nabi Musa? Karena Nabi Musa gelarnya Kalimullah, yang berkalam-kalam dengan Allah. Itu makna ahli akidah. Kalau ahli hakikat ngomongnya begitu, Nabi Musa itu kalamnya Allah. Jadi yang ngomong saat itu bukan Nabi Musa, yang berbicara saat itu adalah Allah yang lewat lisannya Nabi Musa. Dipinjam doang tuh lisan Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad lihat, oh Allah nih yang nyuruh ke atas, berarti Allah nyuruh naik. Irja' ila rabbik, kembali kepada Allah, laporkan kalau ini nggak sang. Jadi Allah ini pintar sekali ya, karena Allah berbicara lewat pohon, lewat manusia, lewat imam, lewat Quran, lewat air, lewat orang susah, orang senang, lewat orang berkasus, lewat orang yang tengkar, lewat orang macam-macam. Allah berbicara dengan apa saja, dan Nabi Muhammad mengerti, wah ini bahasa Allah nih, naik. Nabi Musa nggak bisa naik, Nabi Muhammad bisa naik suka-suka. Kira-kira gimana? Lebih ngerti Nabi Muhammad kan seharusnya. Nah nanti di hari kiamat tuh Nabi Musa malu ntar tuh. Ya, kalau beliau nanti ketemu, ngapain saya suruh Nabi Muhammad balik ya? Tapi karena bukan beliau yang berbicara sebenarnya, maka Nabi Muhammad terima, dan Nabi Musa pun berani. Ini rahasia-rahasia yang jarang diekspos ya dari dulu. Baru naik sampai kemudian sisa 5. Nah, yang kelima itu sudah Musanya yang ngomong, ya kalau perlu nggak ada sama sekali lah Muhammad, gitu ngomongnya. Nabi Muhammad lihat, wah ini bukan Allah lagi yang berkalam nih ya, yang berbicara Musa bin Imran, Rasulullah. Bani Israel punya Nabi Musa bin Imran. Nah ini lagi ngomong dia, kalau perlu nggak ada lah Muhammad. Itu kan nafsiyah namanya yang bicara. Sisi dirinya, dia sayang ke umat tapi bawa sisi dirinya. Apa kata Nabi Muhammad? Aku malu kepada Allah, gitu. Maka makom al-haya ini makom Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa kita sholat 5 waktu? Karena kita malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah terlalu banyak Allah ngasih. Jadi besok-besok jangan males lagi sholat, malu. Ini contoh, kita ada kerja bakti, semua orang datang. Masa Pak Haji Rahman nggak mau datang? Gimana Pak Haji Rahman? Nggak mau datang? Pasti ngomong gini, malu Pak ini datang, Pak ini datang, gitu kan? Begitu nggak kita? Kita kalau ada kerja, ada acara bersama, nggak datang, kita ngomong ke keluarga, malu si Anu datang, masa saya nggak datang? Orang yang sudah membawa rasa malu masuk ke dalam ruhaninya, maka ibadahnya jadi ringan. Sholat subuh yang tadi males kayaknya, itu langsung jadi semangat. Masjid kayaknya ramai terus tuh ya. Berarti kita kurang malu ya. Maka masjid masih sepi. Jadi kalau ngecek orang nih ada rasa ini, sholatnya rajin. Karena dia ada rasa malu kepada Allah SWT. Udah sholat masih malu lagi karena tidak khusyuk, maka kita istighfar lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah? Belum. Mau diterusin? Terus lagi. Lalu turunlah beliau. Nah, tadi saya belum cerita di langit pertama siapa. Jadi turun cuma ngeliat saya hello aja, assalamualaikum gitu ya. Sekarang kita ulang, kita putar kasetnya dikit ke belakang ya. Ketika naik ke langit pertama bertemu Sayyiduna Adam, Jiddul Ajdad, ya, Abul Aba, bapaknya semua manusia, Nabiuna Adam.
Nabi Adam itu langsung tangan tubuhnya diciptakan langsung Allah yang menciptakan. Kalau kita ini sudah ada campur tangan orang tua. Nabi Adam langsung, makanya dia nggak punya ayah, nggak punya ibu. Sayyidatuna Hawa punya ayah, nggak punya ibu. Ada yang hamil nggak masa itu? Nggak ada ya? Tapi kok bisa ada Sayyidatuna Hawa? Ada ayahnya Adam tapi nggak ada. Makanya syariat boleh ayah menikahi anak itu cuma Nabi Adam. Cuma Nabi Adam, nggak boleh yang lain. Nabi Isa ada ibu nggak ada ayah. Habib ada ayah ada ibu lahir. Ya Bib, atau antum seperti Sunggokom tiba-tiba muncul di bawah batu. Ya ngakunya Al Habib Al Hajari. Habib kurang hajar. Ya aku Habib banyak sekarang tuh ya. Aku Habib banyak sekarang. Kita ini cukuplah Habibnya seseorang ya nggak? Atau 2 orang, 3 orang. Nggak benar. Kalau yang hitam rambut nggak nyambung. Obrolan orang dewasa. Baik. Di langit berapa tadi? Langit kedua. Di langit ketiga ketemu Nabi Allah yang paling ganteng. Nabi Allah Yusuf. Ya mirip-mirip Habib lah hidungnya. Nabi Allah Yusuf, kalau ibu-ibu ini lihat lupa sama suami bu, serius lupa sama suami, apalagi kalau suaminya udah nggak ada. Itu kita bisa stres tuh ngeliatnya, lah bini gue lupa sama kita. Bisa stres kita ngeliatnya. Dijawab-jawabin. Itu perempuan kalau ngeliat Nabi Yusuf lupa napas, lupa kalau tangannya lagi gores-gores. Yaqta'na aydihunna, gores-gores jari-jarinya, nggak sampai putus tapi udah luka-luka. Pedicure apa namanya? Pedicure. Rusak semua itu, jari-jarinya rusak semua. Ternyata Zulaikha diisukan di kota besar di Mesir bahwa Zulaikha jatuh cinta kepada anak angkatnya. Cemen amat gitu, jatuh cinta kok sama budak. Zulaikha dengar, dikumpulin semua ibu-ibu arisannya bawa tas yang bagus, kan ibu gitu ya. Ya biar yang lain jiper. Tahu jiper nggak? Ya. Biasa kalau laki-laki kan bawa tas bukan untuk itu. Kalau perempuan biasanya bawa pernak-pernik supaya yang di samping kirinya mundur. Katanya segitu, benar nggak bu? Enggak ya, nggak salah maksudnya. Itu semua ibu-ibu yang kaya-kaya, istri-istri para pejabat, mereka gosipin bilang, ini kan Zulaikha yang jatuh cinta sama Yusuf, budak dia. Kan aneh, nggak level banget, menjatuhkan strata para istri pejabat. Sama Zulaikha dengar, kalian belum tahu, saya ini bisa begini, udah bisa hebat, udah bisa napas, udah hebat. Ya. Jadi Zulaikha itu termasuk kuat ya, termasuk kuat menahan itu. Kalau ibu-ibu mungkin langsung meluk ibu ketemu Nabi Yusuf, gak akan berat kuat. Dipanggil lah, sup, ambilin dong itu apa air buat ibunda gitu ya. Labbaik kata Nabi Yusuf, dianterin. Tapi sengaja Nabi Yusufnya di seberang sana, beliau duduk di ujung sini. Maka jalanlah seperti peragawan. Itu semua perempuan seperti slow motion. Geraknya tuh kayaknya dunia itu berhenti. Semuanya lupa. Sampai-sampai mereka dapat ilmu debus tanpa perlu dapat ijazahan dan talqin zikir. Sakti langsung ya. Kalau ngeliat kita kan ibu-ibu masih garuk-garuk aja karena dapat semut ya. Tuh dari tadi pada masih ya maklum muka Ucup bukan muka Yusuf. Kalau nama Yusuf benar itu, kalau kita ini Ucup.
Allahumma sholli ala sayyidina. Nabi Yusuf selesai dia balik. Apa kata mereka? Baru mereka sadar ngomong, ini bukan malaikat, ini bukan manusia, ini malaikat. Ini lebih cakep dari malaikat kok. Malakun karim. Karim itu nggak ada cacatnya. Semua dari tubuhnya itu semuanya memberikan keindahan, memancarkan cahaya keindahan. Itu karim. Itu karim yang tak ada batas kalau memberi sesuatu. Pergi Nabi Yusuf, baru semuanya mereka sadar. Tuh, tahu kalian kenapa saya bisa begini, bisa gila sama Yusuf. Gila nggak tuh? Nabi Yusuf ditarik sarungnya, ditarik bajunya sampai robek, karena kukunya kan panjang kan, pedikir. Ya, kok dia bisa bertahan bertahun-tahun, itu sudah hebat. Maka Zulaikha ini iman sebenarnya kuat aslinya, cuma itu khilaf. Dia lagi khilaf ya. Maka di akhir hayatnya kan Allah kembalikan. Allah kembalikan. Itu Zulaikha udah gak mau lagi masih bersama. Dia zikirin cuma Yusuf, Yusuf, gitu aja terusnya. Sang perindu. Katanya di Kalimantan ada bulu perindu ya, ngeri juga tuh. Langit keberapa lagi? 4. Ketemu di situ Nabi Idris. Ada satu yang saya lupa. Nabi Muhammad ngomong. Nabi Muhammad itu tidak menyembunyikan kegagahannya. Kata beliau, Jamalu Yusuf nisfu jamali. Gagahnya Yusuf itu baru separuh gagahnya aku. Jadi seperempat keindahan alam itu ada pada muka Nabi Yusuf. Setengah kecantikan kegagahan alam semesta ada pada wajah Nabi, tapi disembunyikan Allah. Seperempat yang lain Allah berikan untuk dunia dan akhirat. Ya, seperempat itu satu titiknya dunia, selebihnya akhirat. Jadi kalau Nabi adalah makhluk terindah, maka sebenarnya Nabi itu lebih indah dari surga. Maka antum itu nggak usah repot-repot mikirin masuk surga. Berpikirlah bagaimana nama kita masuk dalam qalbu Nabi Muhammad SAW. Caranya bersolawatlah kepada beliau. Jangan berhenti-berhenti solawat kepada beliau, supaya nama kita masuk ke dalam taman-taman qalbunya. Karena beliau, keindahan alam semesta ada di beliau. Surga itu gak ada nilainya kalau gak ada Nabi Muhammad SAW. Itu bidadari meludah ke muka bumi, harem semua alam ini. Bayangkan air ludah Nabi direbutkan oleh para sahabat, karena sahabatnya melihat keindahannya Nabi. Jadi tidak ada satu sisi pun di tubuh Nabi yang buang oleh mereka. Nabi ngeluarin darah, sahabat melihat itu lebih indah daripada jigongnya bidadari. Paham nggak tuh? Kalau jigongnya istri ya maklum lah. Ya, maklum manusia kan. Maaf, ya, ini apa, alarm nih, nyuruh berhenti. Saya alarmnya kayak gitu, Bu. Jadi kalau di sini sudah mulai ada nyut-nyutannya, dia mulai berzikir, tinggal 5 menit 10 menit, nggak boleh lebih. Jadi Nabi Muhammad adalah Jamal. Inilah yang disyairkan orang, ya Jamalu, ya Jamalu. Antum nih habis dengar kalam ini, kalau nggak bergetar dengerin syair itu, kasidah itu, berarti belum kenal juga dengan Rasulullah SAW. Jadi kita kalau baca ya Jamalu, ya bisa harusnya nangis merindukan Rasulullah SAW. Maka semua yang ada di alam ini, indahnya pohon, itu percikan dari beliau semua. Itulah maksud tadi, bahwa urat-urat pembuluh darahnya bidadari itu nama Nabi Muhammad. Maksudnya keindahan mereka adalah pancaran huruf-hurufnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau perempuan bumi ya enggak, yang jangan disamain ya, nggak boleh disama-samain. Dulu ibu gadis kan Bu, dulu. Sekarang udah jadi nenek-nenek kan, harus terima Bu. Harus terima ya, nggak apa-apa. Tapi roh kita seumuran Bu, insya Allah ya. Nanti di surga, insya. Kalau masuk, kalau nggak masuk selamatin. Biar lapor banjir antum bin. Langit keempat ketemu Nabi Idris. Idris itu dari bahasa
lama, Suryaniyah, berarti Nabi pembelajar. Maka beliau yang pertama menemukan huruf-huruf dan angka-angka. Beliaulah yang kemudian menjadi nama di Yunani, namanya Hermes. Jadi Hermes itu nama Nabi. Maka filsafat Yunani bukanlah buatan Yunani, tapi itu ajaran para Nabi. Sebagian yang kemudian ada perkembangan, ada pertambahan, ada kekurangan, ada perubahan. Dia seperti ahli kitab lah. Jadi saya ini dituduh sama orang, ente ini ahli filsafat, jadi ustad. Lah saya ngaji hadis lebih lama dari filsafat. Saya ngaji hadis 15 tahun. Filsafat cuma 4 tahun, lamaan mana? Kira-kira ini lulusan filsafat apa hadis? Dua-duanya. Itu yang benar, Beb, ya. Antum sahibin. Langit keempat, maka langit keempat ini simbol pengetahuan. Kalau ada ruhani-ruhani wali naik ke langit keempat, itu biasanya kalau turun dia jadi kiai, jadi profesor, jadi doktor, jadi muallim. Walaupun dia nggak sadar. Jadi orang-orang alim sekarang itu ruhaninya di sana sebenarnya. Jadi imamnya itu Nabi Idris. Apa gimana ayatnya? Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Aku angkat makomnya karena dia ahli ilmu. Nabi Idris. Uniknya Nabi Idris sudah pernah mati, lalu dihidupkan lagi, itu masih tubuhnya bumi yang masuk ke sana. Ya, Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Langit keberapa? 5. Ketemu Nabi yang jenggotnya paling panjang. Jenggotnya para kiai ini nggak ada apa-apanya ini, ya. Kurang bid'ah ini. Saya maksudnya. Ya, jenggotnya beliau itu panjang sekali, sampai ke pusernya. Panjang betul. Panjang sekali. Makanya ketika Nabi Musa marah, gergetan ditarik. Kalau antum gimana cara nariknya? Kurang panjang, yang bisa toh, bisa noh. Kalau nggak ada lagi ya, maskernya yang bisa ketarik. Itu Nabi Harun. Nabi Harun ini orang yang jadi Nabi dan Rasul berkat persaudaraan. Ini rahasianya. Nabi Muhammad itu mengangkat kita di akhir zaman jadi saudara semua. Bener nggak? Apa kata Nabi? Aku rindu ketemu saudara-saudaraku. Maka orang yang disebut saudara oleh Nabi pasti wali. Karena udah nggak ada Nabi lagi. Di masa Nabi Harun, Nabi Musa ngomong, ya Allah, lidahku rusak, cacat dikit, kira-kira begitu. Saudaraku orasinya bagus, kalau ngomong ceramah menggegar, tolong angkat dia membersamaiku. Langsung diangkat jadi Nabi dan Rasul. Jadi diangkat jadi Rasul dan Nabi itu bukan dengan request amalan. Sama jadi wali juga begitu. Kita nggak akan jadi wali karena zikir 70.000, nggak bakal. Itu untuk makanan jiwa. Wali itu urusan ruh. Ruh itu pilihan Allah, suka-suka Allah mengangkat. Nah, ini yang kita peringati di malam ini juga. Abah Guru sekumpul, ya. Ruhaninya bukan karena beliau rajin beramal, enggak, tapi karena rohaninya dari kecil itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Semoga Allah angkat derajatnya di alam sana. Untuk beliau kita bacakan surah Al-Fatihah. Langit kelima bertemulah Nabi. Udah ya, langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Itu tadi dialog tadi. Tapi di riwayat Imam Bukhari, di langit ke-6 ketemu Nabi Ibrahim. Di riwayat Bukhari yang lain, langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Yang paling sahih 6 Nabi Musa, yang ke-7 Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lagi ngapain? Nah, ini penutupnya. Nabi Ibrahim lagi nyandar-nyandar di Baitul Ma'mur, Ka'bah putih. Nyandar-nyandar Beliau ini mandang-mandang siapa yang masuk, siapa yang datang, melihat-lihat ke bumi, gimana urusan keturunan-keturunannya, termasuk Habib ini keturunan Nabi Ibrahim. Ini nasabnya sampai ke sana nyambung. Inilah untungnya para habaib, nasabnya sampai Nabi Adam bisa ditemukan. Kita sampai kemana? Bener antum keturunan Adam nggak sih? Cuma beliau yang pasti nih, ya. Zuriat Nabi mah ketemu. Nabi Allah Ibrahim mengucapkan salam kepada kita semua. Apa kata beliau? Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Akri' minni ummataka salam. Tolong sampaikan salamku kepada umatmu.
Makanya kita baca salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, ya, wa ala ali Ibrahim. Pakai Sayyidina lebih indah. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, tolong sampaikan kepada umatmu, sorga itu subur tapi pohonnya belum ada, istananya pun belum dibangun. Maka tanamilah dengan lafaz subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi Nabi Ibrahim tidak mengajarkan lafaz yang berikut. Ini sirnya Nabi Muhammad. Ketika perang, selesai perang, Nabi ngomong ke Abu Musa al-Asy'ari, hai Abu Musa, tahukah kamu kanzun min kunuzul jannah, ATM surga. ATM surga, rekening surga. Kalau tadi pohon surga, ini rekening surga. Apa itu? La haula wala quwata illa billah. Jadi orang yang paling kaya di surga nanti bukan Pak Haji Rahman. Orang yang paling banyak baca la haula wala quwata illa billah. Kecuali beliau banyak baca, udah kaya di dunia, kaya di akhirat. Amin. Ya, di backup sama istrinya, ya. Ya, jadi bunda dokter banyak-banyak baca la haula wala quwata illa billah. Ya, berangkat kerja, pulang kerja, nyambut suami, pakai itu nggak bisa ngalahin siapa-siapa. Itulah sir qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap nabi itu punya wirid. Nah, Nabi Ibrahim wiridnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wiridnya Nabi Muhammad la haula wala. Pakai la haula wala, semua itu ke bawah. Karena dia punya ATM. Ya. Mana nih bahannya mau buat surga, mau buat istana nih, dicek dulu lah haula wala dia berapa. Kalau bernilai tinggi, langsung dia bisa beli semua yang ada itu. Jadi di sana nanti ada tuker-tukeran, kayak kita transaksi di sini mirip-mirip juga, ya, mirip-mirip lah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini oleh-oleh Mi'raj, oleh Isra, ya. Udah banyak kan dari tadi? Ya udah simpulin sendiri ya. Mau disimpulkan? Kita buat kesimpulan pendek lah. Oleh-oleh Nabi Ibrahim kirim salam. Jawab salamnya, Assalamualaikum ya Sayyidina Ibrahim, Assalamualaikum ya Sayyidina Muhammad. Ya, udah berbalas tuh sekarang, tuh naik tuh dah. Jangan-jangan antum orang pertama yang balas salamnya nih? Enggak juga, kegeeran. Aneh kali yang duluan. Sebelum kita juga ada duluan, wali-wali sebelumnya, ulama-ulama sebelumnya, mereka sudah duluan tahu hadis ini. Maka biasakanlah tiap hari baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, masing-masing 100. Subhanallah 100, alhamdulillah 100, tambahin la haula wala 100. Saya menyebutnya aurat ghirsul jannah. Boleh juga disebut dengan maqalidus samawati wal ardh. Saya menyebutnya maqalidus samawati wal ardh. Diambil dari ayat Al-Quran surat Syura, ya. Lahu maqalidus samawati wal ardh. Lalu sahabat Ibnu Abbas mengatakan, itulah kalam Nabi Ibrahim. Ya, mari amalkan. Jadi hidup beramal itu sederhana. Ceramah juga sederhana, ya, nggak usah aneh-aneh kita. Beramal sederhana. Ya, ngaji kan kita biasa-biasa aja. Saya kalau ceramah juga nggak kowar-kowar. Tapi alhamdulillah pada nggak tidur kan? Ada yang tidur. Ya. Kalau ruhnya hidup ya aman insya Allah. Ya. Dan yang terakhir, sholatlah dengan rasa malu. Malu karena Allah sudah banyak memberi. Insya Allah sholatnya nanti semangat. Sholatnya itu akan ada getaran. Itulah khusyuk yang sebenarnya. Bukanlah khusyuk itu diperjalankan kemana-mana, dibawa ke alam mana, itu mah biasa. Ya, khusyuk yang sebenarnya merasa malu karena banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu udah jam 12 kurang satu setengah jam. Alarmnya sudah bunyi. Semoga semua yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit jadi saksinya, itu bulan lagi bersembunyi malu jadi saksinya. Ya, awan-awan, pohon-pohon, pasir-pasir, semua jadi saksi. Ayo angkat tangannya. Allahumma ya Allah, salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan semua yang ada di alam ini
awan-awan di langit, bulan, bintang-bintang, tumbuhan-tumbuhan, pasir yang kami duduki, jadikan saksi bahwa kami cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Izinkan nama kami, nasab kami, ayah ibu kami, orang yang hadir malam ini, namanya ada di kalbu Nabi Muhammad SAW, di kalbu orang yang dialah pemilik surga yang sebenarnya, kekasih engkau Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami tidak layak masuk surgamu. Mata kami siang tadi banyak maksiat ya Allah, telinga kami bermaksiat ya Allah, hati kami bermaksiat ya Allah. Tapi kami hanya punya satu modal ya Allah, modal kami cinta kepada Nabi-Mu, kekasih-Mu. Terima cinta kami ya Allah. Sama-sama baca, Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah, As-salatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Allah, sampaikan salam kami, wahai baginda Rasulullah. Terima kami jadi umat Engkau, terima kami jadi orang yang mengikuti Engkau, terima kami jadi kekasih Engkau. Jangan lupakan kami ketika kami wafat, jangan lupakan kami ketika kami masuk ke alam barzah, jangan lupakan kami ketika dibangkitkan. Cari kami ya Allah, masukkan kami dalam lafaz ummati, ummati. Ya Sayyidi ya Rasulullah, salawat kami pun tidak pantas Engkau terima, tapi rahmat Allah yang ada di kalbumu membuat kami pantas untuk diterima. Terimalah kami dengan rahmat Allah di kalbumu, ya Sayyidi ya Rasulullah. Sekali lagi kita bacakan salam untuk Nabi. As-salatu wassalamu alaihi ya Sayyidi ya Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Siratal ladzina an'amta alaihim bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.